Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Akan menyampaikan materi seni budaya kelas 8 dengan tema gambar model. Sebelum kita menggambar, kita harus benar-benar paham apa menggambar model itu. Gambar model merupakan gambar berdasarkan objek yang telah disiapkan untuk dijadikan model. Objek gambar dapat berupa benda hidup maupun benda mati. Untuk menggambar model, kita harus benar-benar paham unsur dan prinsip dalam menggambar suatu model. Mari kita pahami contoh gambar Mona Lisa. Di situ ada unsur-unsur yang telah terpampang melalui panah-panah sehingga jelas mana itu bidang, bentuk, garis, gelap terang, serta tekstur. Selanjutnya, aspek atau prinsip menggambar model. Terdapat objek gambar, lalu bahan dan media gambar, 3 proporsi, 4 komposisi, 5 kesan ruang, dan terakhir efek gelap terang. Di dalam menggambar model, kita harus benar-benar paham atau terdapat objek gambar berupa 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi jika dilihat dari paparan tersebut berupa bidang yang datar, sedangkan 3 dimensi terdapat ruang serta volume. Sebagai contoh, gambar persegi panjang dalam 2 dimensi apabila diaplikasikan ke 3 dimensi akan berbentuk balok. Selanjutnya, bahan dan media menggambar. Di sini media ada 2. Yang pertama, media kering. Terdapat pensil, penghapus, krayon, spidol, konte, dan drawing pen. Selanjutnya, dalam media basah terdapat cat air, atau bisa kita menggunakan cat akrilik, cat poster, tinta bak, cat minyak, serta ekolin. Sini apabila kita membuat model seseorang harus benar-benar proporsi seperti contoh tersebut. Selanjutnya, komposisi. Komposisi merupakan susunan unsur-unsur yang memberi kesan padu sehingga karya terasa utuh, jelas, dan memikat. Dalam komposisi terdapat beberapa bagian. Yang pertama, kesatuan, kedua, keseimbangan, ketiga, irama, dan keempat, fokus perhatian. Sini
saya akan menjelaskan satu persatu secara detail dan jelas. Yang pertama, kesatuan atau unity merupakan antar unsur tidak terpisah atau berdiri sendiri. Nah, di situ ada contoh dua gambar. Yang pertama memiliki kesatuan, ada sosok seorang wanita yang sedang merapikan perlengkapan rumah. Lalu yang kedua, tidak memiliki kesatuan. Nah, di situ kita perhatikan ada terdapat 3 buah apel dan salah satunya terpisah dalam kelompok. Lalu selanjutnya mengenai keseimbangan atau balance. Ada 2, simetris dan asimetris. Kita perhatikan yang simetris. Nah, itu terdapat bergerombol beberapa kawan yang sedang pulang sekolah. Antara yang terdepan dan belakang terlihat seimbang antar sisinya. Lalu yang asimetris terlihat penempatan buah apel dalam penggambaran ada di ujung sebelah kanan, lalu di bagian yang lain hanya beberapa daun. Oke, selanjutnya irama atau ritme merupakan pengulangan unsur-unsur rupa. Jenis irama ada 3, repetitif, alternatif, dan progresif. Nah, di situ kita bisa memahami satu persatu. Repetitif, kesan yang ditimbulkan dari unsur terlihat sama atau monoton. Alternatif, kesan gerak muncul karena unsur berselang-seling. Progresif, kesan gerak muncul dari perubahan besar menjadi kecil, dari tebal menjadi tipis. Lalu selanjutnya fokus perhatian atau biasa disebut COI atau Center of Interest. Terdapat satu bagian yang lebih menonjol agar tema utama terlihat dengan jelas. Nah, di situ ada contoh lukisan Leonardo da Vinci lagi melakukan perjamuan. Oke, lanjutnya kesan ruang. Ruang mengacu pada luas bidang gambar, bersifat maya, diperoleh melalui kesan penggambaran. Kedalaman ruang disebut dengan perspektif. Nah, situ contoh gambar gedung yang terlihat dari arah depan. Yang selanjutnya efek gelap terang. Nah, di sini akan terlihat kesan 3 dimensi atau ruang, kedalaman yang memberikan perbedaan yang kontras. Di sini dengan penggunaan bahan media, bisa berupa pensil ataupun pulpen, dengan penekanan yang tipis dan tebal. Lalu teknik-teknik dalam menggambar model ada yang secara langsung dan tidak langsung. Teknik arsir, teknik sapuan basah,
teknik Dussel, teknik Silhouette, dan teknik Pointillist. Sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai teknik-teknik dalam menggambar model. Oke, yang pertama teknik arsir. Sini sangat jelas goresannya. Yang sering kita gunakan menggunakan pensil dan pulpen dengan penekanan yang berbeda sehingga terlihat gelap terang. Selanjutnya teknik sapuan basah atau akuarel yang sering kita gunakan memakai cat air ataupun akrilik. Teknik Dussel atau gosok. Alat yang bisa kita gunakan berupa pensil dan krayon dengan cara penekanan atau penggosokan melalui alat untuk menipiskan dan atau menebalkan. Selanjutnya teknik Silhouette atau teknik blok. Teknik ini menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Yang terakhir kita menggunakan teknik Pointillist. Di sini teknik Pointillist menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Sebagai contoh, gambar tersebut gambar Van Gogh, ya, karya dari Van Gogh, potret dirinya sendiri. Lalu tahap-tahap dalam menggambar model. Yang pertama, sebelum kita menggambar, melakukan pengamatan, ya. Yang kedua, melakukan sketsa dengan menggambar atau sketch menggunakan pensil atau pewarna secara tipis. Lalu ketiga, menentukan gelap terang. Keempat, menentukan teknik yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir, sentuhan akhir. Oke, apa manfaat dalam kita menggambar model? Banyak sekali manfaatnya untuk melatih kemampuan koordinasi dan sistem motorik, meningkatkan konsentrasi karena dengan kita melihat model yang ada di depan kita secara fokus dapat meningkatkan konsentrasi. Lalu yang terakhir, kemampuan dasar ini akan membantu bekerja di bidang desain, arsitektur, teknik bangunan, dan sebagainya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.